Ya besok kalau udah lulus gak apa-apa, kalau masih sekolah ya jangan. Ya, kalau nikah siri Bu, yang penting kan udah halal. Jadi pacarannya halal. Ya jangan dong, kalau nikah siri itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi nikah siri itu banyak banget kayak madorotnya gitu loh, nggak manfaatnya tuh cuma sedikit doang gitu loh, kerugiannya tuh buat perempuan banyak banget, apalagi kalau udah nanti kalau mau cerai gitu, apalagi kalian kan masih kecil ya, masih emosinya itu masih belum terkendali. Bu, tetanggaku kemarin kan dia hamil di luar nikah. Habis itu dia nikah. Cuma habis nikah dia ditinggal sama suaminya. Jadinya dia janda. Sekarang jualan toples. Wah, nah itu tuh yang harus dihindari dari pacaran. Kadang pacaran tuh kayak gitu menyebabkan hamil di luar nikah juga. Ya enggak semuanya sih, tapi harus berhati-hati gitu. Kalau cuma berteman Bu sama cowok nggak apa-apa. Kalau berteman nggak apa-apa, sewajarnya aja. Karena kan juga kita kan manusia sosial, harus bersosialisasi dengan semua orang juga. Oke, baik. Ibu mau ini mau menyampaikan materinya ya, yang pertama itu ada dampak pergaulan bebas. Kalian bawa buku nggak modulnya? Aduh Bu, salah bawa buku. Aku salah Kok bisa bawa buku. lupa? Tadi katanya temen aku ibu nggak hadir, jadi nggak bawa. Soalnya buat berangkat gak sih? Sampai nggak apa-apa. Nanti kalau ibu nggak berangkat, itu pasti ibu dikasih tugas. Tugasnya itu ada di buku. Kenapa kalian nggak bawa? Nggak mau berat-berat. Nggak boleh kayak gitu ya. Besok-besok lagi dibawa ya. Iya Bu. Nah, dampak dari pergaulan bebas yang kayak kalian sebutkan tadi, tawuran atau pacaran atau semacamnya itu, yang pertama ada kerusakan moral dan akhlak. Jadi di apa moral dan akhlak kalian itu bakal rusak kalau keseringan kayak gitu gitu loh. Apalagi kalau tawuran gitu kan pakai senjata tajam gitu ya kebanyakan. Nah itu tuh nggak baik, apalagi kalian juga masih kecil-kecil kan, masih sekolah juga, masih banyak tuh masih panjang. Nanti kalau tiba-tiba naudzubillah ya, kalau ada kecelakaan pas tawuran itu gimana? Kan kasihan orang tuanya. Iya Bu. Terus kemudian ada kehilangan sopan santun. Nah ini kalau apa? Kalau kalian tawuran itu kadang kan kalau tawuran itu kan orang-orangnya tuh ya kalian tahu sendiri lah. Kadang kan nggak baik gitu. Jadinya kadang kita itu terbawa gitu. Nah harus menjauhi kayak gitu. Yang ketiga ada, nah ini hamil di luar nikah seperti yang tadi diceritain sama Mbak Salim. Itu nggak baik loh kayak gitu tuh, apalagi itu dosanya besar banget sampai hamil di luar nikah gitu. Kasihan nanti anaknya. Iya kalau laki-lakinya mau tanggung jawab, kalau enggak gimana sih? Yang terakhir nih ada narkoba dan lainnya. Nah ini dampak dari pergaulan bebas. Kalau kalian apa kayak tadi Mbak Salim bilangnya tawuran gitu kan, orang-orangnya juga kita nggak tahu ya latar belakangnya kayak gimana dan orang-orangnya tuh kayak gimana juga. Itu bisa berpengaruh sama
banget kok itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Artinya apa, Mbak? Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Wiwin. Nah, ini kalau di sini tuh ditekankan ya, jangan kamu mendekati zina. Cuma mendekatinya aja nggak boleh, apalagi kita melakukan perbuatan zina itu kan. Nah, gitu. Berarti kalau kita mendekati juga udah termasuknya dosa. Iya, dosa. Cuma niat doang kayak gimana ya? Besok aku mau ikut tawuran. Zina itu apa ya? Itu ya. Berarti gini, besok aku sama pacarku mau nginep di hotel. Nah gitu. Cuma niat doang itu nggak boleh loh. Itu udah dosa. Apalagi sampai melakukan kayak gitu kan. Nggak boleh ya, nggak boleh. Tapi kalau kita niat tapi kita nggak ngelakuin itu gimana? Cuma niat aja gitu. Ya kalau niat aja tapi akhirnya nggak kelakuan, itu nggak apa-apa, nggak dosa. Kamu masih selamat, berarti masih diselamatin sama Allah. Pokoknya harus dihindari ya, minimalin pacaran itu ya. Jangan ikut-ikutan kayak, ih dia punya pacar, aku mau ikut punya pacar Tapi kan seru Bu. Kalau jalan-jalan ada yang ajak, dibeli jajan. Kemarin Wiwin habis dibeli boneka. Ya, tapi kan sama orang tua juga gitu. Masa kamu sama orang tua nggak boleh dibeliin ini? Disuruh peringkat 1 dulu Bu, baru boleh. Ya, berarti kamu harus rajin belajar. Kalau kamu tetap nggak bisa peringkat 1, minimal kamu udah belajar gitu, udah belajar keras. Bilang sama ayah ibumu, Bu aku udah belajar terus Bu, nggak bisa peringkat 1 gitu. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Kemudian nih ada konsekuensi dari perbuatan zina. Yang pertama adalah dosa besar kayak tadi itu, kayak tawuran atau ini apa? Atau hamil di luar nikah tadi itu dosanya besar banget itu. Apalagi kalau anaknya perempuan tuh besok kalau nikah itu wah nggak tahu tuh pokoknya. Kalau apa ya, di dalam hukum Islam itu anak perempuan yang lahir di luar nikah itu memang apa itu, walinya itu dia bersambung sama ibunya, jadi dia nggak bersambung sama ayahnya. Jadi pas nanti diucapin sama mempelai laki-lakinya juga banyak orang yang tahu dong kalau ini anak di luar nikah gitu. Enggak ya, nggak boleh kayak gitu ya, nanti kasihan anaknya kalau kayak gitu. Yang kedua, jatuh ke neraka jahanam. Nah, ini juga neraka jahanam. Kalian mau masuk neraka? Nggak mau. Nah, berarti harus menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji ini. Kemudian yang ketiga, rusaknya kehormatan. Ini bagi perempuan nih, kalau yang apa, yang kayak dia mau aja kayak diajak pacaran terus diajak ke sana, diajak ke sini, terus berduaan di tempat yang sepi kayak gitu. Itu nggak boleh kayak gitu ya. Nanti kehormatannya jadi rusak. Kalau rame-rame gimana Bu? Kalau rame-rame ya, kalau rame-rame nggak apa-apa, tapi hindarilah berdua-duaan kayak gitu. Nanti kan nggak ada yang tahu kalau berdua-duaan yang ketiganya ternyata ada setan. Iya. Terus yang terakhir nih ada penyakit dan keturunan tidak jelas. Nah kalau pergaulan bebas kayak gini, kayak apa ya? Kayak ini apa? Dia tuh pacaran sana sini, ternyata dia pacarnya nggak cuma satu, terus dia juga berhubungan nggak cuma sama satu orang. Ngeri banget ya Bu. Kemarin ada temanku yang di pondok itu. Iya. Lagi dapet cowok ya main ke hotel.
Ih, kok bisa? Kok kok di pondok bisa main ke hotel juga? Enggak itu loh Bu, dia tuh temennya banyak temen cowoknya. Oh, Terus pas izin pulang Bu ya kan, dia jadinya izin pulang. Habis itu ya udah dia nggak pulang ke rumah, tapi pulang ke hotel sama cowok. nah ini nih sebagai orang tua tuh harus lebih perhatian lagi sama anaknya biar pergaulan anaknya itu dijaga. Besok kalau kalian jadi orang tua nggak boleh abai kayak gitu ya sama anaknya. Biar nanti apa terhindar dari penyakit kayak gini. Kalau sama orang gonta-ganti itu kan naudzubillah gitu ya, dapat penyakit AIDS gitu, HIV. Tahu kan kalian penyakit HIV? Kemudian ini zina ini ada dua, siapa yang tahu? Zina muhsan dan zina ghairi muhsan. Nah, pintar. Apa itu zina muhsan? Kalau zina muhsan, zinanya orang yang sudah nikah. Benar sekali Kak Salim. Kemudian yang boleh muhsan? Zina oleh yang nikah. Pintar. Nah ini hukumannya tuh zina ghairi muhsan sama zina muhsan itu beda. Karena yang zina ghairi muhsan itu dicambuk 100 kali, kemudian ditambah pengasingan selama setahun. Jadi nanti kalian kalau zina itu dicambuk sampai 100 kali, kemudian kalian diasingin dari desa kalian gitu, kayak di tempat terpencil atau gimana. Dibuang gitu Bu. Iya, kayak gitu. Jadi kalian jangan kayak gitu ya. Kemudian yang kedua ada zina muhsan atau sudah menikah itu hukumannya dirajam, yaitu dilempari batu sampai ya, meninggal gitu. Kemudian ini ada cara apa ini pemicu perbuatan zina. Jadi zina itu nggak tiba-tiba gitu ya, nggak tiba-tiba datang langsung zina gitu kan enggak. Biasanya kan ada sebab-sebabnya kok bisa sampai zina itu. Yang pertama ini ada karena melihat Allah. Nah ini kalau ini biasanya yang aurat itu kan, yang aurat apa, aurat paling banyak itu kan perempuan ya. Ya. Itu kalian harus menjaga aurat kalian, beda kayak dilihat sama orang-orang apa yang ya yang bukan makam itu, nanti bisa menjadi zina mata. Kemudian yang kedua ada mendengarkan hal-hal yang mengundang nafsu. Ini nih ada kayak lagu, lirik lagu gitu yang vulgar gitu. Kalian tahu lagu Despacito? Tahu tapi Ya. kalau artinya. Ya katanya sih, ya ibu belum cari tahu sih, tapi kata-katanya sih lagu itu tuh emang agak vulgar gitu liriknya. Jadi kalian harus hati-hati sama lirik lagu ya. Usahakan dicari dulu artinya kayak gimana gitu. Kemudian yang ketiga ada pergaulan bebas laki-laki dan perempuan. Sebenarnya kalau pergaulan biasa antara laki-laki dan perempuan itu nggak apa-apa, rame-rame juga nggak apa-apa. Kalau mau ngobrol sama laki-laki itu nggak apa-apa di tempat yang maksudnya yang umum gitu loh, yang banyak orang, nggak yang berdua-duaan di dalam kelas gitu, nggak boleh ya. Kemudian yang terakhir ada berduaan dengan lawan jenis. Nah ini juga berduaan atau keluar dengan lawan jenis. Kan kita nggak tahu ya kalau berduaan tiba-tiba ada yang bisik-bisik, ada yang meracuni otak kita. Kalau kita harus apa gitu kan nggak boleh. Itu harus dihindari. Kemudian yang terakhir ini ada meningkatkan keimanan. Yang pertama pendidikan agama tua. Jadi anak sejak dini itu harus ditanamkan pendidikan yang kuat, karakter yang kuat gitu. Nggak boleh ini